Halo teman-teman, selamat sore, selamat datang di rumah Bibi. Senang hari ini teman-teman bisa beraktivitas seperti biasa. Cuacanya juga cukup enak, mendung-mendung enak gitu ya, tidak terlalu panas. Ini adalah tenunan dari Jepara. Kita harus support UMKM kita supaya tetap harus tumbuh, tetap harus hidup meskipun di masa pandemi ini, karena support kita sangat berharga untuk teman-teman pelaku usaha kecil ini. Dan cantik bukan kayaknya? Baik, hari ini teman-teman yang akan main ke rumah Bibi itu ada seorang chef cantik, Chef Meliana Kristanti namanya. Teman-teman nanti juga bisa tanya-tanya gitu ya, dan kita mau ngobrolin tentang kuliner lokal, yaitu kuliner di daerah Kalimantan. Banyak yang unik-unik kuliner di sana ataupun buah-buahan di sana gitu ya. Teman-teman nanti bisa langsung tanya ke Chef Meliana ini. Dan Chef Meliana ini juga favorit teman-teman wartawan, karena selain cantik, charming, juga sangat enak untuk diajak ngobrol. Beliau memang lama tinggal di Kalimantan, kemudian juga sangat mengenal beberapa daerah yang sangat blusuk-blusuk gitu ya di sana, dan tentu juga karib dengan makanan-makanan lokal, resep-resep lokal, resep-resep di zaman dulunya. Iya. Dan teman-teman nanti juga bisa tanya juga Coach Falas. Halo, selamat sore. Kak Adnan, Kak Rizky juga selamat sore. Mudah-mudahan hari ini cukup menyenangkan ya. Terima kasih dada-dadanya Coach Falas. Hari ini janji olahraga. Baik, sambil nunggu Chef Meliana, teman-teman juga hai Bibi, hai juga Coach. Senang Coach melintas, saya sudah senang banget gitu ya. Teman-teman kalau pengen main ke rumah Bibi tinggal DM aja atau tinggalkan pesan, dan kita bisa ngobrolin apa saja. Deka, apa kabar? Mudah-mudahan sorenya cukup menyenangkan ya. Pas nanti jam 4 mudah-mudahan Chef Meliana sudah bisa join dengan kita, dan nanti bisa langsung aku add untuk kita ngobrol-ngobrol. Chef ini sekarang tinggal di Jogja, Chef Meliana ini, tetapi tentu kuliner-kuliner yang ada di daerah Kalimantan beliau cukup paham. Pokoknya senang banget kalau deket chef ini, bikin sambal aja enak banget. Aku pernah dikirimi sambalnya gitu ya, mantap banget, jagoan banget. Dan rata-rata masakan chef ini juga dari bahan-bahan yang sangat sederhana. Nanti mudah-mudahan kita bisa contoh juga ya, kira-kira resep-resep apa sih dari Chef Meliana ini yang bisa kita contoh untuk makanan atau masakan sehari-hari di rumah kita masing-masing. Halo Pak, halo Kak Heriku, apa kabar? Oke, aku coba cek Chef Meliana, mudah-mudahan sudah ada ya, harusnya udah ada sih Chef Meliana. Tadi aku sudah info juga untuk langsung join dengan kita. Teman-teman kalau pengen ngobrol di rumah Bibi, tinggalkan pesan aja, bisa WA, bisa DM saya, dan nanti aku akan jawab kira-kira apa yang bisa kita obrolkan di setiap sorenya. Ini adalah ajang silaturahmi, rumah Bibi ini ajang silaturahmi untuk kita bisa tetap terkoneksi satu dengan yang lain gitu ya. Ngobrolnya juga yang ringan-ringan aja, gak usah ngobrol yang berat-berat. Coba kita cek ya belum ya. Kalau aku ngecek aku akan terputus ini kayaknya. Coba Chef Meliana, apakah dirimu sudah ada? Baik, teman-teman kemarin juga asik banget ngobrol dengan Pamanda Taufan Mahdi gitu ya, dari wartawan kemudian juga menjadi PR. Di setiap obrolan sebetulnya saya itu belajar banyak banget dari tamu-tamu di rumah Bibi. Jadi
karena saya selalu percaya bahwa setiap pribadi itu sangat unik dan punya kekhasan masing-masing, tentu juga punya nilai tambah buat orang lain. Bahkan dari kekurangan seseorang kita juga bisa belajar banyak. Baik, coba harusnya bisa langsung bergabung dengan aku sih. Aku coba telepon sebentar, aku nanti online lagi untuk ketemu dengan Chef Meliana ya. Bentar ya teman-teman. Nah, coba ya sekarang tadi aku bersama telepon Chef Melinya, Chef cantiknya, dan sebentar lagi pasti ada. Aku keringetan karena dimatikan kipas anginnya, kemudian AC-nya di dalam, jadi aku kepanasan di sini. Baik teman-teman, sambil menunggu Chef Melinya ada, ayo coba ya. Mana nih Chef Meli? Chef, dimanakah dirimu? Menunggu ternyata membuat deg-degan ya. Deg-degan tamunya datang atau tidak, padahal pintu sudah dibuka dari tadi. Pintunya udah dibuka, jajanannya udah ada, kopinya udah ada. Tadi ada temennya Bibi, namanya Pak Lukas, sudah buatin kopi untuk Bibi dan juga teman-teman, karena kita baru ada kegiatan sore hari ini. Dan kopi buatan Pak Lukas itu keren. Kapan-kapan kita harus ajak Pak Lukas untuk main ke rumah Bibi, karena Pak Lukas itu punya gerakan namanya kopi persahabatan. Jadi udah lama banget Pak Lukas ini tidak pernah mencetak kartu nama, tetapi kartu namanya itu dalam bentuk sasetan kopi yang beliau bagikan kepada setiap orang yang dijumpai, dan selalu pesannya adalah ada kabar baik kedua. Nah, kabar baik pertamanya apa? Tentu itu menjadi pintu pembuka bagi Pak Lukas untuk ketemu dengan atau membuka obrolan dengan teman-teman barunya. Halo Rian, apa kabar? Apa kabar teman-teman di Riau? Salam ya Rian ya untuk teman-teman di Riau ya. Aku kepanasan di sini. Nah, ini dia chef cantiknya sudah datang. Mudah-mudahan sinyalnya cukup bagus. Halo Andra. Halo. Halo, apa kabar? Kabar baik. Ya. Chef dari mana? Udah keringetan nih Chef nih, takutnya nggak datang. Oh, datang dong. Tadi ada problem internetnya. Oh gitu. Gimana? Sampai aku harus telepon. Chef Meli, apa Ya. kabar? Baik, gimana kabarnya Kak? Baik. Sekarang tinggal di Ya. mana nih Chef Meli ini? Sekarang di Jogja, udah sejak 2017. Oh, gantiin aku ya. Aku kata Chef Meli ke Jogja gitu ya. Oke. Ditunggu kapan ke Jogja. Chef, sore ini kan kita pengen ngobrolin tentang makanan kuliner di Kalimantan nih. Iya. Dari kuliner Kalimantan ini, Chef Meli? Kuliner Kalimantan ini sebenarnya terdiri dari kuliner dari 5 provinsi ya. Suaranya kedengeran nggak? Kedengaran, oke. Dari 5 provinsi, jadi Kalimantan Timur, Tengah, Utara, Selatan, Barat, jadi 5 provinsi. Sukunya dari suku Dayak, suku Banjar, suku Kutai, Bulungan, dan lain-lain. Dan masing-masing itu punya kekhasan sendiri-sendiri. Iya, masing-masing punya ciri khas sendiri, cita rasa yang berbeda. Walaupun ada beberapa makanan yang kurang lebih sama dengan bahasa yang sedikit berbeda karena kedekatan geografis. Oh, oke. Kalau di Jogja itu kan rata-rata makanannya manis ya. Kalau Kalimantan ini utamanya apa nih Kak Mel? Di Kalimantan Selatan lebih dominan ke manis.
Di Kalimantan Tengah asin pedas, di Kalimantan Barat campur-campur ya, asam, asin, pedas. Kalimantan Utara juga mirip dengan Kalimantan Barat, ada yang asam, asin, pedas. Kalau saya pernah ke Kesultanan Bulungan, yang ke keluarga Kesultanan Bulungan yang memang kesultanannya sudah nggak ada, tapi keluarganya masih memasak masakan khas mereka. Mereka membuat lawa mentimun, kemudian lawa gamai atau rumput laut yang fresh dari laut mereka olah. Itu ada rasa asam, ada rasa asin, pedasnya. Itu bahan bakunya apa dan cukup sederhana nggak untuk kita buat di mana aja? Kalau untuk yang lawa mentimun dan lawa gamai itu mirip ya dengan masakan Sulawesi karena itu ada pengaruh dari suku Bugis. Gampang sih sebenarnya, kondimennya yang dicampur untuk memperkuat rasa itu kelapa parut sangrai, jeruk nipis, sedikit gula, garam, dan cabai. Itu dicampur dengan rumput laut. Rumput lautnya cuma di blanch dengan air panas sebentar aja. Cuman gitu aja? Kalau nggak ada rumput laut yang fresh, bisa pakai rumput laut yang udah matang, udah jadi. Penggantinya bisa disubstitusi dengan lawa mentimun. Mentimunnya diparut seperti biasa, bumbunya sama. Itu masakan Kesultanan Bulungan. Itu semacam rujak gitu ya jadinya ya? Iya, semacam rujak di sana. Kalau di Pontianak juga perpaduan rasanya ada yang asam dan pedas. Mereka paling suka memakai berbagai macam jenis jeruk. Jadi ada jeruk sengkit atau jeruk kalamansi. Itu untuk sambal pasti di setiap warung bakso atau yami apapun pasti ada jeruk itu, jeruk kecil. Untuk paduan makanannya. Dan itu jeruk itu hanya ada di sana? Ya, tadinya kebanyakan di sana, tapi mulai ditanam di tempat lain. Kalau di Jakarta ada di beberapa pasar. Saya pernah nemuin di Pasar Senen. Seperti itu. Oke. Masih banyak sih yang masak masakan tradisional Kalimantan itu? Ya, masih banyak keluarga yang masak masakan tradisional secara turun-temurun. Tapi kalau di daerah Kalimantan Timur, itu kota tambang ya. Banyak pengaruh kuliner asing dari luar dan tercampur, budayanya tercampur. Jadi masakan tertentu yang agak simple dan enak itu hanya diketahui oleh kakek nenek generasi kita aja yang lebih tua. Contohnya ayam cincane, CINCANE. Itu simple banget, seperti ayam bakar berbumbu pedas dari ayam kampung lebih enak, tapi itu mulai langka. Jadi anak-anak SMP, SMA itu mulai jarang dengar. Ayam cincane itu apa sih? Itu asli Samarinda padahal. Oke. Dan ketika Chef Melly ini mulai banyak sosialisasi tentang makanan tradisional Kalimantan, banyak orang juga yang nggak tahu ya Chef ya? Iya, itu semacam misi pribadi saya untuk memperkenalkan hidangan Kalimantan tradisional ke setiap kesempatan yang ada. Terus Chef, gimana caranya pada waktu Chef belajar dulu nih, belajar makanan-makanan lokal Kalimantan? Apakah Chef datang ke masing-masing suku, tinggal dengan mereka, kemudian belajar langsung dengan orang-orang tua pada zaman dulu, atau bagaimana nih? Oh ya, awalnya saya memang pindah ke Kalimantan tahun 2003 di Pangkalan Bun selama beberapa tahun, lalu sempat ke Pontianak 1 tahun, balik lagi ke Pangkalan Bun. Jadi sambil saya mencicipi masakan sekitar, sambil saya bertanya, biasanya ke pedagang-pedagang pasar tradisional, ke siapapun ibu-ibu yang memasak atau tempat makan yang menjual masakan tradisional, menanyakan resepnya apa. Kalau nggak dapat resep, dengan sekali mencicipi pun saya tetap bisa memasak yang sama persis. Kemudian saya mulai keliling Kalimantan untuk proyek buku kuliner.
itu juga mendapat banyak masukan dari trip-trip saya ke 5 provinsi di Kalimantan. Kalau di Palangkaraya, saya sempat ketemu keluarga Damang Pulang Pisau. Damang itu semacam tetua atau kepala suku, tapi tinggalnya di Palangka. Saya belajar dari tante-tante di sana. Mina itu bibi atau tante. Banyak sekali yang dipelajari. Kemudian di suku Banjar langsung ke rumah ibunya Eva. Waktu itu lokal fixernya Eva namanya. Kami belajar masakan Banjar, terus keliling juga mencicipi mandai. Mandai itu fermentasi kulit cempedak, sangat unik. Halo, ada Om William Wongso di sini yang ikut gabung. Halo Om William Wongso, senang sekali kita tentang kuliner Kalimantan nih Om William Wongso. Mungkin banyak teman-teman juga semakin tahu kuliner-kuliner lokal kita apa saja. Nah, Chef, dari yang sudah itu udah dibukukan belum sih, Chef? Belum. Saat ini untuk yang khusus Kalimantan belum pernah dibukukan. Kebetulan lagi cari sponsor nih. Itu kebetulan ada wartawan namanya Rian nih dari Riau dan juga teman-teman lain nih barangkali juga tertarik dokumentasikan apa yang sudah Chef Melly lakukan selama ini. Karena kalau kuliner-kuliner lokal kita itu hilang begitu saja karena kita tidak tahu atau tidak terdokumentasikan sehingga tidak bisa kita pelajari atau dipelajari oleh generasi berikutnya ya Chef ya. Iya, kebetulan memang kuliner Kalimantan sangat kaya karena areanya yang sangat luas, merupakan pulau terbesar di Indonesia, sukunya juga sangat beragam, suku Dayak pun beragam, suku Banjar pun udah tersebar di seluruh Kalimantan, suku Melayu juga, food diversity-nya sangat kaya. Kalau nggak didokumentasikan takutnya hilang. Jadi, ayo, siapa yang mau? Kebetulan tuh Rian itu fotografer dan juga penulis itu. Boleh kita keliling Kalimantan. Kata Om Halo Om, makasih. Meliana ahli kuliner Kalimantan nih, pangbolan banget nih Chef Melly kalau soal kuliner Kalimantan ya. Chef. Ya, terima kasih. Chef Melly tinggal di Jogja, itu bumbu khas Kalimantan yang Chef Melly tidak temui di Jogja. Oh, yang nggak ada di Yogyakarta cukup banyak ya. Biasanya buah-buahan hutan, kemudian daun sengkuba atau daun vetsin. Jadi daunnya tuh mengeluarkan, bisa memberi rasa umami pada masakan. Jadi itu tanpa vetsin, ternyata dari hutan ada daun penyedap masakan. Itu nggak bisa dibawa ke kota untuk ditanam? Kebetulan saya punya, ada dikeringkan, tapi dalam jumlah terbatas. Waktu itu dari teman-teman pelahan gambut dapatnya. Waktu itu saya jadi pembicara. Oh, oke. Tapi kalau dikeluarkan dari daerah Kalimantan kemudian ditanam sendiri di wilayah lain di Indonesia, akan tumbuh bagus tidak? Ada sebagian yang bisa, misalnya terung asam. Saya pernah bawa bijinya terung asam ke Jogja, ditanam di pot, tapi masih kecil bibitnya. Cuma untuk dibudidayakan secara serius belum ada. Kalau yang ayo kita tanam di Oma Tetira. Tetira ya, di belakang Oma Tetira. Iya, subur banget. Gimana? Ada Kak Wisni dari Saung Batik Padi. Kak Wisni selamat sore. Kak Wisni ini juga senang banget nanem. Nanti kita kasih benihnya kalau ada ya Kak Mel ya, kita bagi-bagi benihnya ya Kak Mel ya. Boleh. Kalau ada pertanyaan. Kalau apa namanya masakan, cara Kak Mel untuk sosialisasi ini gimana? Apakah kemudian menjadi chef secara itu ibu ketika mereka ada acara atau bagaimana selama ini? Jadi selama ini setiap sebelum acara makan dimulai, misal kita bikin Kalimantan pop-up dinner, ada sesi khusus untuk storytelling atau bercerita tentang
filosofi makanan yang akan disajikan, tentang cerita, tentang sejarahnya dan lain-lain. Jadi setiap makanan itu punya cerita masing-masing. Oh, oke, oke. Jadi itu lebih mengena. Mungkin dengan storytelling ini, dengan mengulik cerita di balik makanan, orang lebih tertarik. Jadi kalau setiap posting makanan di sosmed pun selalu ada cerita yang panjang yang memanfaatkan caption sampai habis biasanya. Benar, benar, benar. Dan juga dikasih lihat foto-foto ya, Chef ya. Iya. Kalau buah-buahan tuh, Chef Meli kan pernah posting durian ya, kalau nggak salah duriannya itu yang orange banget, Iya. kecil orange. Itu asli Kalimantan. Gimana, Kak? Duriannya asli Kalimantan. Oh iya, ada banyak jenis durian di Kalimantan. Bukan hanya durian biasa yang seperti kita makan di Pulau Jawa, tapi ada juga namanya keratungan. Keratungan itu durinya panjang-panjang, agak lunak, buahnya kecil. Satu buah isinya cuma 2 sampai 3 butir. Ada juga kusik, buah kusik. Kusik itu durian merah. Jadi berwarna merah, aromanya beda, teksturnya juga sedikit beda dengan durian biasa. Buah yang paling Selain itu masih ada yang lain. Ada buah lai atau buah pekawayan. Itu orange, dalamnya orange. Luarnya juga agak orange. Rasanya kayak apa? Dan durinya nggak sekeras durian biasa gitu kulitnya. Rasanya lebih enak mana durian yang biasa kita makan sama durian asli dari dari hutan ya? Dari hutan. Jadi beda-beda selera mungkin ya. Kalau yang nggak terlalu suka aroma durian biasa, kemungkinan bisa suka buah lai atau pekawayan atau pak-pakan karena seperti mentega teksturnya, tidak terlalu menusuk aromanya, kemudian legit, agak lengket di gigi. Oh, oke. Kalau selama di Jogja, Chef Meli yang jadi masakan-masakan Kalimantan sehari-hari apa nih yang masih diolah di dapur Chef Meli? Oh ya, kita masih bisa dapat ikan patin di sini atau ikan asin telang Kalimantan. Ikan asin telang masih bisa diorder dari nelayan-nelayan kami di Kalimantan. Kebetulan saya juga produksi ikan asin di Teluk Kumai. Oh, okay. Kita ngambil dari nelayan langsung. Biasanya Om William juga suka tuh ikan asin telang Kalimantan. Gitu ya. Beberapa ada resto di Jakarta juga yang menggunakan ikan asin yang sama. Kita supply ke sana, yaitu resto Daun Muda. Oh, berarti teman-teman juga bisa pesen ikan asin sama Chef Meli nih? Iya, jadi selain chef, selain mengurus Madam Tan, saya juga bakul gereh sebenarnya. Oh, bagus. Gereh itu ikan asin. Chef, ini sudah memilih restoran Madam Tan gitu ya. Terus kemudian ngapain aja itu di Oh ya, Cookpad adalah platform resep yang berbasis komunitas cooking and baking. Jadi di seluruh dunia, di hampir setiap negara sudah ada Cookpad. Di Indonesia sendiri sangat besar komunitasnya. Dan setiap kali kita mengetik ingin cari resep apa di Google, biasanya yang muncul paling atas di search engine adalah Cookpad duluan ya. Jadi untuk download aplikasinya, lalu ada 2 pilihan, bisa free atau berbayar. Ada bedanya. Terus kalau di situ bisa belajar langsung dari Chef Meli atau bagaimana kalau di Cookpad Jawa Tengah dan DIY ini? Oh ya, saya sebagai Regional Community Manager, tugasnya adalah mengelola komunitas, membuat challenge memasak supaya mereka tambah bersemangat untuk posting resep, bersemangat untuk explore, memasak, menambah pengetahuan juga. Kita juga ada kelas-kelas online atau upscaling classes, misalnya food photography untuk pemula dengan smartphone. Jadi para pengguna Cookpad biasanya pakai HP ya untuk memotret resep-resepnya, masakannya. Itu sebenarnya ada tekniknya sendiri untuk memakai handphone tapi mendapatkan foto yang
cukup bagus. Oh gitu. Eh, Sedangkan rule-nya di Madem Tan ini ngapain aja, Chef? saya di Madam Tan setting menu-menu di Madam Tan restoran, kemudian handle juga catering Madam Tan di Berbah dekat Bandara Adi Sucipto. Dekat Omah Tetira Kami dong ya? sehari biasanya sebelum COVID kami di weekdays 1.200 sampai 1.800 pack per hari. Hmm. Kalau di weekend hanya 250 sampai 500 per hari. Oke. Dan mudah-mudahan pandeminya segera berlalu ya, Chef ya, sehingga Iya, semua terdampak soalnya. yang Chef Meli Kakak, rindu dari Kalimantan apa nih? Yang dirindu dari Kalimantan. pasar tradisionalnya. Favoritnya apa sih, Chef? Favorit di pasar tradisional adalah kita bisa menemui banyak bahan-bahan unik yang nggak ada di tempat lain. Banyak jenis-jenis ikan sungai yang sangat enak, yang sangat segar, dan udang galah pun kita sering dapat yang fresh, yang masih hidup. Jadi tanpa dibumbuin apapun udah manis rasanya. Chef, keahlian memasak ini nurun nggak ke anak-anak? Oh tentu. Jadi ada 2 anak laki-laki yang kebetulan gemar memasak. Yang satu barusan lulus SMP, sebentar lagi akan SMA-nya di Pontianak dan kuliahnya di Malaysia untuk mengambil culinary arts. Jadi saya udah emak-emak yang anaknya SMA, sama kita Kak. Enggak, kita baru 27. Belum ya. Punya mimpi apa untuk mengenal kondisi Kalimantan? Ya, mimpinya adalah ingin bikin resto Kalimantan dari rumah panggung. Jadi dengan rumah panggung yang dibangun entah di mana saya tinggal nanti, akan membuat rumah makan khusus hidangan Kalimantan suatu saat nanti dan membuat buku. Siapa tahu ada yang mau kerjasama bikin buku. Pasti nanti ada yang mau kerjasama nih, Chef, untuk bikin buku. Iya, makasih. Lalu untuk mendokumentasikan makanan-makanan lokal Kalimantan. Ya. Iya. Amin. Ke Jakarta juga ya, Chef? Gimana? Ke Jakarta juga ya? Iya, sering ke Jakarta. Kebetulan ada cukup banyak event di Jakarta biasanya tentang masakan Kalimantan sebelum COVID ya. Ini masih menunggu sikon aman. Saya akan ke Jakarta lagi ke kantor Cookpad dan juga bertemu teman-teman masih dengan urusan ngurus tentang kuliner, dunia kuliner. Bisa jadi pembicara di beberapa tempat juga biasanya. Iya, Chef Meli juga sangat dekat dengan Om William Wongso, bahkan pernah kerjasama cukup lama juga. Edisi ekspor makanan Indonesia di luar negeri. Iya, saya pernah ikut timnya William Wongso Culinary, ikut Om William diberi kesempatan untuk memasak masakan Kalimantan di Belgia, di Brussels. Waktu itu 21 hari. 21 hari. Beda tidak? Chef di sana dengan ya cara kerjanya sih kurang lebih sama dengan alat-alat yang lebih lengkap. Cuma mereka kan belum pernah tahu kuliner Indonesia ya. Jadi di sana bekerja satu tim, Om William, Chef Herman, Chef Indra, dan saya. Jadi berempat memasak untuk breakfast, lunch, dinner tiap hari. Breakfast, lunch, dinner. Begitu seterusnya. Sempat istirahat nggak di antara 24 jam itu? Gimana? Ya 17 jam, total 17 jam di dapur, 4 jam tidur, 3 jam mungkin mandi, main HP, makan ya.
dalam satu hari. Itu pengalaman yang cukup memperkaya hidup saya, pengalaman yang sangat berharga karena bisa dipercaya untuk memperkenalkan masakan Indonesia. Kalau untuk makanan Kalimantan biasanya untuk Sunday brunch, jadi setiap hari Minggu, Oh, oke. khusus Kalimantan. Kalau hari lain eh, masakan Indonesia secara umum. Kemudian tanggapan apa namanya orang asing dengan makanan lokal Kalimantan itu seperti apa, Chef? Eh, Walaupun rasanya kita bikin otentik dan ada beberapa yang dibikin lebih light, misalnya sambal kadar pedasnya kita kurangi 90%. Jadi pedasnya tinggal 10% dengan bahan yang dibuat supaya rasanya tetap sama. Itu pun mereka masih bilang pedas. Oh, it's quite spicy, tetap pedas, tapi masih bisa masuk, bisa dikonsumsi. Ada banyak masukan nggak dari mereka? Atau mereka bilang bahwa masakan Indonesia, masakan Kalimantan sangat unik atau bagaimana, Chef? Oh ya, mereka tetap minta spicy-nya dikurangin, maksudnya tingkat kepedasan dikurangin. Cuma beberapa ada yang bilang saya suka kok. Misalnya nasi kuning Banjar, saya juga masak di sana. Soto Manggala khas Pangkalan Bun, juhu khas Dayak Kahayan. Juhu itu makanan berkuah. Yang Mm-mm. di Banjar disebut gangan, di Dayak Kahayan disebut juhu. Juhu ada bahan dasarnya bumbunya kuning. Waktu Oh, itu kami oke. pakai heart of palm atau umbut Hmm. kelapa. Di Mm-mm. sana kami temukan umbut kelapanya kalengan. Kalau di Kalimantan kan fresh. Gitu. Benar, 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 benar. Tapi ini jadi experience yang luar biasa buat Chef Melly ya. Iya, thanks to Chef William Wongso yang telah memberikan kesempatan untuk memperkenalkan masakan Kalimantan sampai ke luar negeri. Apa yang Chef Melly pelajari dari Om Willy Wongso? Disiplin, Mhm. ketepatan waktu, kemudian kesigapan, dan semua tentang dapur profesional saya Mhm. pelajari dari beliau. Kita Oh, saling berbagi tentang apa yang bisa di-sharingkan, sering berdiskusi juga bagaimana langkah selanjutnya supaya kuliner tradisional Indonesia bisa dikenal gitu. oke. Thank you Chef Melly udah ngobrol banyak. Nanti kalau udah Iya. di Omah Murah ya Chef Melly Oke, ya. ketemuan ya. Terima kasih. Sama-sama ya tentu ya. Ya, salam buat Bumi. Bye. Sampai ketemu. Eh, teman-teman itu tadi Chef Meliana Kristanti, seorang ahli kuliner, terutama kuliner dari masakan-masakan lokal Kalimantan. Beliau juga bersama Om William Wongso sudah apa namanya mengenalkan masakan lokal ini ke berbagai tempat. Chef Meli sekarang ada di Yogyakarta dan kalau Anda ingin membuat private party, silakan saja undang Chef Meli untuk masak makanan Kalimantan dan Anda bisa merasakan cita rasa yang sangat khas dari masakan-masakan Kalimantan tersebut. Terima kasih sudah ada di rumah